Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Hari Budiarto MKom IPM selaku Kepala Badan Litbang SDM Kemkom Info RI. Terima kasih Pak atas dukungannya dan Bapak sekarang berada di tengah-tengah kami warga Pulau Lombok. Yang saya hormati Ibu Eka Handayani, Sarjana Ekonomi selaku Kepala BPS DMP Kominfo Surabaya, atau yang mewakili hadir belum? Hadir ya? Oke. Yang saya hormati Bapak Hamdani Pratama, SH MKom selaku PLH Kepala BPPTIK Kominfo yang berada di Cikarang, Pak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir, kami semua. Ya. Tidak lupa saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada seluruh para pengajar dan juga sekaligus para peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Academy pada kesempatan ini. Jadi hari Jumat dan Sabtu ya, 2 hari. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul bersama dalam rangka pelatihan digital scholarship, yakni Digital Entrepreneurship Academy, di mana sebelumnya saya ingin menyampaikan 1-2 kata-kata. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Komisi 1 DPR RI dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemkominfo RI yang merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi 1 DPR RI. Dan saya tentunya selaku salah satu pimpinan Komisi 1 DPR RI sangat menyambut baik program-program yang sangat bermanfaat bagi kita semua, mengingat pada saat ini kita telah berada di era transformasi digital yang akan memberikan tantangan baru bagi para pengusaha, khususnya para pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, termasuk yang berada di Dapil 2, Dapil Pulau Lombok. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kemkom Info RI yang dalam ini adalah Litbang Kemkom RI karena telah mengadakan program Digital Entrepreneurship kepada para pelaku UMKM dari dapil saya tercinta, yaitu dapil kedua Pulau Lombok. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, ekonomi digital ternyata telah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Secara umum, ekonomi digital di Indonesia terdiri dari e-commerce, on-demand services, digital wellness services, fintech, dan Internet of Things atau yang kita kenal dengan sebutan IoT.
Pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino yang multisektoral, namun kita juga memahami bahwa aktivitas ekonomi harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kesehatan. Sehingga yang menjadi pekerjaan rumahnya ialah bagaimana kita melakukan dua hal tersebut, ekonomi tetap berjalan, kesehatan tetap bisa terjaga, itu secara seimbang. Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS per tahun 2020 yang lalu, disampaikan bahwa ada hampir 70% dari penduduk Indonesia sekarang ini hidup di usia produktif dan komposisi penduduk milenial sebanyak 69,38 juta atau kisaran 25,8%, dan generasi X siapa? Laura generasi apa? Generasi X. Kalau saya generasi baby boomer, generasi tahun 60-an. Ini generasi X ini. Laura ragil ya, di atasnya ragil. Itu artinya para pemuda wajib menjadi salah satu pemain unggul dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, utamanya yang berbasis digital. Saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan saya dimanapun mereka berada bahwa untuk menjadi daerah yang maju, negara yang maju, maka kita harus memiliki minimal 2% dari penduduknya itu adalah yang berprofesi sebagai pengusaha atau wirausahawan. Jadi kalau penduduk NTB sekarang ini sekitar 5 juta, yang minimal harus ada 100.000, minimal harus ada 100.000 penduduk di NTB ini yang berprofesi sebagai pengusaha atau wirausahawan. Saya dulu juga termasuk seorang wirausahawan, tapi karena ada perintah dari pimpinan, ya sekarang menjadi politikus yang juga masih wirausahawan. Potensi ini juga bagi para pengusaha ini akan bermanfaat kalau kemudian ya para pelaku pengusaha-pengusaha ini atau wirausahawan ini kemudian mereka mampu melek dan mengoperate usaha-usahanya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang digital. Bentuk usaha dalam dunia digital ini sering disebut e-commerce atau berdagang via daring yang kita kenal dengan internet. Nah, berdasarkan penelitian dari Global Web Index, ternyata Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia. Luar biasa. Kita ini negara dengan pelaku pengusahanya yang telah menggunakan internet terbesar di dunia. Tahun 2015 disampaikan bahwa Indonesia mencetak angka transaksi sebesar 1,7 miliar dolar atau sekitar 23,8 triliun yang menjalankan usaha secara digital. Dan di tahun 2020 itu mencapai 21 miliar dolar atau sekitar 294 triliun rupiah. Satu lonjakan, suatu
pencapaian yang menurut saya ini sangat luar biasa, ya. Hampir 12 kali lipat dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, hanya dalam waktu 5 tahun, ya. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa hidup di zaman wabah COVID-19 selama 3 tahun terakhir ternyata telah membuat kita semua memahami betapa digitalisasi telah merambah hampir setiap lini kehidupan kita, tak terkecuali dalam kehidupan usaha. Tanpa adanya tatap muka atau berinteraksi langsung, kita telah dapat menjalankan usaha-usaha yang kita geluti. Bahkan bukan hanya dana dari dalam negeri saja yang dapat masuk di transaksi ekonomi yang kita lakukan, yaitu ekonomi digital, tapi juga cakupannya ternyata telah menjadi semakin luas dengan masuknya interaksi dari luar juga. Yang lebih membuat daya tarik begitu besar adalah semua kegiatan ini dapat kita lakukan dengan hanya menggunakan HP yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun kita dapat melakukan aktivitas seperti menjual produk, membeli produk, atau mendapatkan informasi tentang produk-produk yang kita minati. Tak hanya itu, ternyata ekonomi digital juga punya ruang berkembang yang sama untuk semua orang dan mampu mendorong inklusivitas sehingga seseorang bisa mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka. Jadi kalau dulu mau jualan keripik, kan harus punya warung. Nah, dengan media digital ini kita bisa melaksanakan aktivitas di rumah dan melakukan penetrasi pasar hanya dengan menggunakan HP yang kita miliki. Ini suatu hal yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa di dalam perjalanan perekonomian yang kita miliki. Bapak dan Ibu setelah hadir yang saya hormati, Digital Entrepreneurship Academy yang digagas oleh Kemkominfo RI ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menciptakan talenta digital sebagaimana yang selalu Komisi 1 DPR RI dorong sejak awal. Talenta ini diharapkan ke depannya akan menjadi para pemain utama dalam perekonomian digital bagi bangsa kita. Saya berharap ketika kita melaksanakan bisnis atau kita melaksanakan usaha, kita bisa melaksanakannya dengan hati dan memanfaatkan kemajuan digitalisasi ini untuk mendorong, untuk meningkatkan semua usaha yang kita geluti. Apalagi bagi para anak muda, generasi milenial. Kalau saya ini sudah generasi kolonial, ya. Generasi yang sebetulnya seharusnya sudah pensiun, tidak lagi beraktivitas seperti bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang berada di depan saya. Kita di dalam menyesuaikan dengan kemajuan ini dengan wajib melek digital, karena kedepannya perekonomian bangsa tak akan mampu lagi bertahan dengan cara-cara melakukan aktivitas ekonomi yang konvensional.
Jadi, ke depan kita tidak harus membuka warung, berkantor tidak harus di gedung-gedung bertingkat, tapi dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan dan melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan digital ekonomi. Menurut laporan dari IMD World Digital Competitiveness, teknologi digital yang memadai akan mempengaruhi secara kompetitif daerah-daerah untuk memainkan perekonomian digital sampai di tingkat dunia. Dan tidak hanya sekedar aspek TIK, pemahaman akan perekonomian digital yang baik akan membangun perwujudan ekonomi digital yang mampu bertahan dalam segala macam tempanan krisis. Adapun dalam mendukung ekonomi digital pada saat ini, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenkominfo RI untuk terus bekerjasama melakukan penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital, menguatkan ekosistem startup untuk mendukung digital entrepreneur dan meningkatkan konektivitas sebagai backbone dari ekonomi digital. Dan langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan membuat berbagai inisiatif pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung para wirausaha khususnya yang berada di Pulau ini untuk bisa terus berkembang. Selain itu, kami pun akan terus mendorong digitalisasi bagi UMKM. Nah, tercatat sudah masuk ke dalam aplikasi perdagangan elektronik, itu jumlahnya kita pantau terus meningkat dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki visi pada tahun 2025 untuk menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 130 miliar US dollar atau sekitar 2.000 triliun. Itu yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia tentang perekonomian yang berdukung dengan bantuan digital. Namun untuk mencapai hal tersebut tentunya ada berbagai tantangan atau kendala yang juga besar yang harus kita hadapi. Seperti yang pertama, penetrasi internet Indonesia pada saat ini masih 64%, masih tertinggal dari negara-negara Asia lainnya seperti Singapura yang sudah mencapai 88%, Malaysia 83%, Thailand 70%, dan Vietnam 70%. Tapi insya Allah berdasarkan pemaparan dari Bapak Menkominfo, Bapak Plate, dalam kesempatan rapat kerja terakhir, bahwa di tahun 2023 awal satelit Satria itu sudah mengudara, sudah beroperasi, maka kendala internet, kemudian sinyal itu akan segera bisa kita atasi. Artinya perekonomian digital yang akan kita jalankan ini akan lebih baik lagi dan akan lebih lancar lagi. Ini yang mudah-mudahan upaya dari pemerintah yang dalam hal ini Kemenkominfo RI untuk memberikan layanan internet, layanan sinyal kepada Pulau Lombok ini, saya kira tahun depan sudah bisa lebih baik lagi, sehingga bisa mendorong percepatan dan peningkatan dari perekonomian yang berjalan.
Yang kedua, rata-rata kecepatan internet mobil Indonesia itu masih di 13,83 Mbps, masih tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Jadi kita kualitasnya masih sangat tinggi. Tapi mudah-mudahan ya, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bisa menyamai kemajuan mereka. Amin. Kemudian yang ketiga, belum semua wilayah di Indonesia, saya kira termasuk di Pulau Lombok ini, memiliki kualitas internet yang memadai. Saya minta sabar dulu. Pemerintah dalam hal ini Telkom telah terus berusaha, dan saya yakin dalam waktu dekat kendala-kendala ini akan segera kita atasi. Awas tuh. Kemudian berikutnya adalah kurangnya talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, pelatihan digital entrepreneurship academy ini merupakan salah satu upaya, salah satu ikhtiar kita untuk kita bisa lebih banyak menyesuaikan dengan kemajuan digital yang ada di negara kita ini. Dan juga menurut laporan disampaikan bahwa Indonesia baru mencetak 9,4 juta UMKM yang telah go digital. Dari pelaku UMKM sekitar 60 juta. Jadi masih sangat tertinggal menurut saya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menghadapi masalah-masalah tersebut, pemerintah Indonesia tentunya telah melakukan berbagai hal. Apakah itu masalah infrastruktur, dukungan, pelatihan seperti yang kita lakukan sekarang, dan juga yang lain-lain. Komisi 1 DPR RI dengan mitra kerja Kominfo RI hingga 2022 ini memiliki target untuk menyediakan akses internet yang memadai di seluruh desa yang ada di Indonesia. Itu yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sedangkan terkait dengan keamanan digital, pemerintah Indonesia pada saat ini sedang menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi atau yang dikenal dengan undang-undang PDP yang saat ini sedang berproses bersama Komisi 1 DPR RI. Mudah-mudahan undang-undang PDP ini yang pembahasannya kemarin telah selesai di tingkat 1 hari Selasa kemarin, ini dapat benar-benar bisa menjadi payung hukum yang melindungi para pelaku ekonomi yang menjalankannya dengan memanfaatkan ekonomi kita. Dengan uraian singkat tadi, tentunya Pulau Lombok ini nantinya diharapkan akan melahirkan para pengusaha atau para wirausahawan digital yang akan memegang atau mempengaruhi roda perekonomian digital, Mas. Ekonomi digital memberikan kesempatan yang sama pada kita semua. Ya. Orang Jakarta, orang Irian, orang Nusa Tenggara Barat telah mendapat tempat yang sama untuk menjadi pelaku ekonomi yang seimbang. Tapi semua ini tentunya tergantung tekad dan semangat kita sebagai wirausahawan yang tentunya harus memiliki berbagai inovasi dan kreativitas. Maka dari itulah di sini di forum ini saya ingin sampaikan bahwa saya selaku wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang salah satu mitranya adalah Kominfo RI akan mendukung penuh para usahawan yang berada di Pulau Lombok, dan saya yang insya Allah akan terdiri dari aula muda, para pemuda, para penerus bangsa, para pelaku UMKM yang telah ada, sehingga kita betul-betul mampu memanfaatkan
memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk memberikan dorongan yang maksimal terhadap usaha-usaha yang kita lakukan. Demikian yang dapat sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Semoga kita semua mampu membawa perubahan pada arah yang lebih baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkominfo RI yang dalam hal ini Balitbang Kemenkominfo RI, para anggota panitia, para pengajar dan narasumber yang telah hadir di makna kita semua. Saya kira ini adalah salah satu upaya pemberdayaan yang ingin terus saya kembangkan di dapil yang saya wakili. Semoga apa yang kita jalani di dalam waktu 2 hari ini akan memberi manfaat dan sekaligus mampu mendorong semua apa yang kita lakukan. Tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, selamat berdiskusi. Saya himbau manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena tidak gampang mendatangkan pimpinan Balitbang Kemenkominfo untuk datang bersama timnya memberi pelatihan kepada anak kita. Ini harus kita syukuri dengan cara kita mengikuti pelatihan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan yakin bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam sambutan yang saya sampaikan banyak hal yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti.